Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nah pokok bahasan kita hari ini adalah fungsi rekursif. Pokok bahasannya adalah konsep rekursif, bentuk umum rekursif, implementasi dari rekursif dengan C++. Oke, kita lanjut. Nah, konsep rekursif adalah suatu kemampuan subrutin untuk memanggil dirinya sendiri. Jadi kita buat bagaimana sih model dari kita membuat algoritma yang nanti bisa memanggil dirinya sendiri atau subrutin ya, untuk memanggil dirinya sendiri. Nah, lanjut. Dalam rekursif sebenarnya terkandung pengertian prosedur dan fungsi. Jadi prosedur dan fungsi yang bisa memanggil dirinya sendiri. Nah, perbedaannya adalah bahwa rekursif bisa memanggil ke dirinya sendiri, tetapi prosedur dan fungsi harus dipanggil lewat pemanggilan prosedur dan fungsi itu. Di dalam C++ rekursif mengambil bentuk suatu fungsi yang memanggil dirinya sendiri. Nah, kita lanjut. Konsep rekursif persoalannya bisa dijumpai pada matematika. Contoh dapat digunakan untuk menghitung faktorial. Nah, ini contoh. Jika m faktorial 1 nilainya 1, maksudnya ya, m faktorial 1 jika m sama dengan 0 atau m sama dengan 1. Kalau lebih dari itu maka m kali m kurang 1 faktorial. Nah, ada tanda serunya ya, faktorial. Jadi m dikali faktorial sebelumnya ya, nilai faktorial sebelumnya. Contoh faktorial 4 berarti 4 kali faktorial 3, dimana 3 kali faktorial 2, 2 kali faktorial 1, dan faktorial 1. Jadi faktorial 1 itu nilainya 1 ya. Nah, kemudian kalau faktorial 2, 2 kali faktorial 1 nilai dari faktorial 1. Jadi 2 kali 1, 2. Nah, kalau faktorial 3, 3 kali faktorial 2 hasilnya. Tadi faktorial 2 hasilnya 2 kali 1, 2, berarti faktorial 3, 3 kali 2, 6. Kalau faktorial 3 berarti 3 kali faktorial 2, dimana 4 apalagi 4 kali faktorial 3. Faktorial 3 hasilnya 6 ya. Jadi hasilnya adalah nah ini hasilnya 1, 2, 6, dan 24 ya. Nah, dari bawah. Jadi faktorial 0 sampai faktorial 1, 1, 1, faktorial 0, 1, faktorial 1, 1, faktorial 2, 1 kali 2, faktorial 3, 1 kali 2 kali 3, 4, 1 kali 2 kali 3 kali 4, dan seterusnya ya. Tanda seru itu faktorial ya. Nah, coba kita masuk ke algoritmanya. Jadi tulislah algoritma dari m faktorial 1 jika m sama dengan 0 atau m sama dengan 1. Algoritmanya kita buat subrutin karena faktorial rekursif itu dia juga subrutin. Jadi kita bikinkan subrutin faktorial n ya. Jadi kalau Anda sudah tahu bikin fungsi dan prosedur, ini gampang ya. Nah, jika n kita transit, jika n sama dengan 0 dan n sama dengan atau n 1 atau 1, nilai balik 1 ya, nilai baliknya 1. Sebaliknya nilai balik n kali faktorial n. Nah, dan akhiri jika dan akhiri subrutin. Jadi bentuk umum rekursif adalah nama fungsi, parameter list ini variabel ya, kemudian buka, nama fungsi, kemudian parameter list lagi. Jadi nama fungsi, parameter list ya, dia modelnya begitu. Jadi dia memanggil kemudian tutup. Nah, kemudian ada juga
Kalau dipanggil ya, ini kan kita buat apa? Kita buat faktorial ya. Oke, kita lanjut. Oke. Nah, kalau mau panggil di menu utamanya, jadi tinggal kita panggil namanya rekursi. Misalnya ini rekursi fungsi dirinya sendiri, kemudian kita panggil. Nah, ini contoh rekursif dari tadi yang kita penyelesaiannya ya, dari faktorial ya. Jadi int faktorial int n. Faktorial di sini ini hanya contoh nama ya, nama kita berikan nama dari fungsi ya, nama dari fungsi atau prosedur di sini. Nah, kemudian variabelnya ada n ya. Kemudian kita buat jika n sama dengan 0 atau n sama dengan 1, return ya, nilainya 1. Kemudian sebaliknya, kalau n-nya 2, maka dia lakukan n 2 kali faktorial n kurang 1. Berarti faktorial n kurang 1, n-nya tadi jadi n kurang 1 dari 2 kurang 1, 1. Jadi dia panggil fungsi faktorial 1. Berarti kalau 2 berarti 2 kali 1 dan seterusnya. Ya, kemudian dipanggil, jadi masukkan bilangan n, kemudian cin bilangan, baru kita buat hasil sama dengan faktorial bil. Kita panggil dia di sini. Faktorial ini kita panggil, kemudian inputnya bilangan, maka muncul hasilnya. Kemudian kita kembalikan nilai. Contoh ya, masukkan bilangan n sama dengan 5, maka 5n faktorial sama dengan 120. Fungsi penyelesaian dengan rekursif ada di fungsi Fibonacci ya, deretan atau urutan Fibonacci ya, ada 1, 1, 2, 3, 4 ya. Jadi modelnya seperti ini. Nah, fib n sama dengan 0 untuk n sama dengan 1, fib n sama dengan 1 untuk n sama dengan 1, fib n sama dengan fib n kurang 1 tambah fib n kurang 2 untuk n lebih dari 1. Nah, kita lihat 0 ya, Fibonacci, kemudian kita lihat fib 6 berarti fib 5 tambah fib 4. Fib 5 di situ fib 4 tambah fib 3. Fib 4 itu fib 3 tambah fib 2. Nah, modelnya coba kita buat aplikasi pembaca bilangan Fibonacci. Nah, logikanya gini ya, gini. Kalau kita cari fib 6, maka fib 5 tambah fib 4. Fib 4 itu fib 5 itu didapat dari fib 4 tambah fib 3. Fib 4, fib 3 tambah fib 2 dan seterusnya sampai fib 1 tambah fib 0. Jadi dia mulai dari di bawah ya. Mulai fib 1 tambah fib 0, kemudian fib 2 tambah fib 1 dan seterusnya sampai dapat fib 6. Nah, bagaimana di algoritmanya? Ya, kita lihat subrutin fib n, jika n sama dengan 1 maka nilai baliknya 0. Sebaliknya n sama dengan nilai baliknya 1, sebaliknya nilai balik fib n kurang 1 tambah fib n kurang 2. Akhir subrutin, selesai. Itu algoritmanya sangat mudah. Maka dia menyelesaikan tadi studi kasus yang tadi ya. Kemudian kalau untuk implementasinya di C++ juga seperti ini. Kita buat fungsi rekursif, nama int fib, int n, jika n sama dengan 0 return 0, else n sama return 1. Kemudian kalau n lebih dari n2 ke atas, maka return fib n kurang 1 tambah fib n kurang 2. Kita lanjut ya. Nah, ini contoh penyelesaian fungsi rekursif. Jadi itu fungsi rekursif memanggil fungsinya sendiri. Jadi ada nilai sebelumnya, kita ditambahkan dengan nilai berikutnya ya. Gini. Misalnya kita buat membaca bilangan fib ya, fib. Nah, kita buat fungsi dulu, fungsi dari rekursif.
Jika kemudian kita masukkan judul ya, ini masih di program mainnya di sini kita masukkan judul INT, VIP, INTN. Ini VIP bisa diganti, boleh, enggak masalah walaupun kita buat aplikasi VIP ya, tapi kalau mau ganti namanya sini bill fit misalnya VIP boleh. Jadi kita cuman mau buat contoh supaya lebih sederhana lagi. Jadi INT VIP, INT MN ini variabel ya. Jadi kalau mau cara membuat fungsi rekursif, kembali lagi pelajari bagaimana membuat fungsi atau prosedur sendiri ya. Nah, kemudian jika n sama dengan 0 maka nilainya 0. Atau jika n sama dengan 1 maka nilainya 1. Tapi kalau nilainya bukan 0 dan 1 maka dia laksanakan rumus ke ini, dimana VIP n kurang 1 tambah VIP n kurang 2. Nah kemudian kita masukkan di program main. Nah ini baru fungsi. Nah, kita masukkan ada n, ada hasil. Contoh n, masukkan n, angka n ya, n, cin n dimana INT ini INT juga ya. Hasil sama dengan VIP n. VIP ini menunjukkan panggil fungsi dari yang kita bikin VIP tadi. Nah, kemudian ini cout saja, maka dia tampilkan hasil ya. Nah, ini contoh n sama dengan 8, VIP 8 sama dengan 21. Oke. Atau Y dengan N berupa bilangan bulat lebih dari 0 dapat dihitung secara rekursif dengan menggunakan acuan sebagai berikut. Kita lihat YN ya sama dengan Y untuk N sama dengan 1. Kalau YN sama dengan Y kali YN kurang 1 untuk N tidak sama dengan 1. Nah, misalnya Y4 ya, jadi 2,4. Jadi kita lihat mulai dari 2,1, 2, kemudian 2 kali faktorial ya, kemudian 2 kali pangkat 2,3 pangkat 2,4. Jadi hasilnya 16. Nah algoritmanya kita coba buat. Nah, kita bikin subrutin pangkat Y, N. Jika N sama dengan 1 maka nilai baliknya Y. Sebaliknya nilai balik Y kali pangkat Y, N kurang 1. Kemudian untuk implementasinya ke C ya, kita buat sama. Jadi kita buat judul-judul, kemudian berapa variabel di sini. Kalau variabelnya 2, kita tulis 2 di sini. Karena di sini variabelnya YN ya. Berarti kita tulis sini YN. Tadi variabel VIP kan 1 ya N. Jadi N saja ditulis. Jadi kita lihat studi kasus dan kita lihat variabelnya berapa. Nah, ini kita lihat Y kali YN, berarti YN ini variabelnya. Kemudian kita lihat fungsinya. Kalau dia N-nya 1, YN N1 maka nilainya Y ya. Kalau N kurang tidak sama dengan 1 maka dia eksekusi fungsi ini, rumus ini. Jadi N sama dengan 1 return Y, nilai Y ya. Berarti inputnya Y dan N ya. Kemudian LC return Y kali, nah ini kali panggil ini pangkat Y, N kurang 1. Kemudian mainnya Y, masukkan nilai Y, nilai N, kemudian hasil pangkat Y kurang N, kemudian selesai. Kenapa? Karena ini pangkat, di sini hasil sama dengan pangkat Y, N. Ini pangkat adalah fungsi yang kita panggil di sini, fungsi rekursif. Kemudian coba ini ada penyelesaian ya, bentuknya rekursif juga dengan fungsinya adalah Fn sama dengan 1 untuk N sama dengan 0. Fn sama dengan 2F dalam kurung N kurang 1 jika N lebih dari 0. Jadi N-nya 1 maka dia kerjakan fungsi 2F
kali N kurang 1 gitu. Oke, itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai ketemu lagi next minggu depan ya.